Bismillahirrahmanirrahim. Maryam sang perempuan suci. Maryam adalah satu-satunya wanita yang paling sering disebutkan namanya dalam Al-Quran. Bahkan ada sebuah surat dalam Al-Quran yang dinamai dengan nama Maryam, yaitu surat Maryam. Surat Maryam adalah surat yang ke-19 dalam Al-Quran. Selain dalam surat Maryam, surat lain dalam Al-Quran yang membicarakan tentang Maryam adalah surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat At-Taubat, surat Al-Mu'minun, Al-Ahzab, Al-Hadid, As-Saff, dan surat At-Tahrim. Maryam terlahir dalam keadaan yatim, maka banyak pemuka Bani Israel yang berminat menjadi pengasuh Maryam. Apalagi ayah dan ibunya terkenal sebagai dua orang yang saleh, taat dan dihormati. Karena begitu banyak yang ingin mengambil hak asuhnya, maka mereka melakukan pengundian. Dengan izin Allah, yang menang dan terpilih dalam undian itu adalah Nabi Zakaria. Beliau ternyata adalah paman bagi Maryam, sebab istri Nabi Zakaria yang bernama Ishya, orang Kristen menyebutnya Elizabeth, adalah saudara kandung dari Hana, ibunya Maryam. Nabi Zakaria sangat menyayangi ponakannya tersebut. Maryam dibuatkan ruangan khusus di mihrab Baitul Maqdis sehingga bisa beribadah secara maksimal kepada Allah. Suci, bersih, terhindar dari berbagai pengaruh negatif di masyarakat. Selama masa pengasuhan ini, Nabi Zakaria menemukan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Maryam yang suci. Ketika Zakaria masuk ke kamar Maryam mengantarkan makanan, dia jumpai Maryam tengah khusyuk beribadah kepada Allah. Namun anehnya, di kamar tersebut sudah tersedia makanan yang banyak. Anehnya lagi, di kala musim dingin, makanan yang tersedia adalah korma-korma rutob yang biasanya hanya ada di musim panas. Sebaliknya ketika musim panas datang, makanan yang sudah tersedia adalah buah jeruk yang biasanya hanya ada di musim dingin. Sungguh keberkahan yang luar biasa. Nabi Zakaria sangat takjub dengan keanehan ini. Dia bertanya kepada Maryam, "Dari manakah datangnya makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini semuanya dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Allah mengirimkan malaikatnya kepada Maryam, mengabarkan bahwa dirinya akan hamil dan mempunyai seorang anak laki-laki yang mulia. Maryam sangat kaget dan dengan kabar gembira malaikat ini. Bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya suami, dan dia selama ini suci, bersih, terpelihara di dalam mihrab Baitul Maqdis, dan dia tidak pernah melacurkan diri. Akan tetapi malaikat menyampaikan jawabannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantara Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia." Quran Surat Al-Imran ayat 47. Kemudian Allah mengutus satu malaikat datang kepada Maryam dalam bentuk cahaya. Malaikat tersebut menunaikan perintah Allah, meniupkan ruhnya dan kalimatnya ke dalam tubuh Maryam. Kemudian malaikat tersebut menghilang dan Maryam mendapatkan dirinya sudah dalam keadaan hamil sementara dia masih gadis. Allah sudah mentakdirkan mukjizat dan kekuasaan terjadi. Maryam menjadi wanita pilihan dari sekalian wanita di dunia. Dari perutnya lahir seorang nabi tanpa ada suami, nabi yang langsung berbicara semenjak lahir, nabi terakhir Bani Israel, nabi yang belum diwafatkan Allah sampai saat ini, melainkan diangkat ke langit dan nanti akan turun kembali ke bumi sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.